أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berhubungan dengan masalah puasa ini sudah masyhur, saya ringkaskan saja seperti puasa Ramadan. Masyhur sekali hadisnya riwayat Bukhari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dileburkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentang salat tarawih, hadis Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya juga yang telah lalu. Serta juga salat malam di malam Lailatul Qadar, hadisnya juga serupa hadis Bukhari, man yaqumu Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini berarti memang berhubungan dengan masalah puasa juga akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Juga teman-teman, di antara zikir yang mulia subhanallahi wa bihamdi, itu saja kalimat ringan. Ini saya pernah jelaskan, 1 menit bisa kita baca 100 kali subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini mulia. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, akan digugurkan, dileburkan semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini 100 kali sekitar 1 menit. Lagi lampu merah, lagi di jalan, lagi tunggu antri lift, lagi belanja di pasar, bisa diucapkan subhanallahi wa bihamdi sampai 100 kali. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan, dan ini satu hal yang sangat baik. Atau menyingkirkan sesuatu dari tempat umum yang bisa mengganggu orang lain. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang sedang berjalan, kata Nabi SAW, lalu ia menemukan duri di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya, lalu mengampuni dosa-dosanya. Kata para ulama hadis, hadis ini sangat agung dan mulia. Hanya dengan memindahkan duri kecil di jalanan, dan umumnya duri selalu kecil. Kalau memindahkan duri dari jalanan, walaupun duri itu tadinya tidak menghadap ke atas sehingga bisa membahayakan orang, hanya ya terbaring di atas tanah atau di jalanan, tetap satu waktu nanti mungkin bisa membahayakan. Kalau kita sekarang ban kendaraan, ya ban kendaraan ataupun kaki seseorang yang sedang lewat, maka ini sudah cukup. Walaupun dia pindahkan ke tempat sampah misalnya, masuk dalam pengampunan dosa, dan Allah menilai kebaikan itu. Masuk dalam hal ini, kata ulama, adalah menyingkirkan apapun yang tidak disukai oleh orang, yang berbahaya bagi orang, seperti batu, pohon yang tumbang, atau apa saja. Masuk dalamnya adalah menjaga dan merawat kebersihan. Ini satu hal yang sangat baik. Mungkin ada kotoran di kantor kita sedang tergeletak, tidak usah tunggu orang yang bertugas, kita bisa memindahkan sendiri. Dengan penuh keyakinan itu akan dimaafkan atau akan menjadi pahala di sisi Allah, dan akan menjadi pembersihan dosa. Apa ruginya teman-teman mengangkat sebuah tisu di jalanan ke tempat sampah, atau sebuah kertas, ya, atau angkat apa saja, mungkin kotoran, daun kering, dengan niat adalah menjaga kebersihan. Adalah satu hal yang luar biasa, bisa menjadi pelebur dosa seseorang. Adalah berbuat semua jenis amal soleh, terutama bakti dengan kedua orang tua. Ini berbuat baik saja, senyum dengan orang tua, menyiapkan makanannya, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, semua berhubungan dengan orang tua ini. Ini bisa membersihkan dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antara hal yang sangat mudah membersihkan sisa dosa besar, bakti dengan orang tua. Dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dikatakan, bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lalu berkata, saya baru membunuh orang, dan saya merasa itu dosa sangat besar, karena orang itu tidak bersalah. Saya bertaubat kepada Allah. Kira-kira apa langkah yang paling cepat membuat dosa saya dimaafkan? Maka pertanyaan Abdullah bin Umar, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, tidak ada lagi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu pergilah dan bertobatlah kepada Allah, kemudian beribadahlah sampai ajal datang. Lalu Atha bin Abi Rabah, salah satu perawi hadis ini, mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya ingin bertanya, kenapa anda tanya ibu dan ayahnya? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah menemukan penyampaian Nabi SAW yang paling cepat dalam membersihkan dosa dibandingkan dengan bakti kepada kedua orang tua. Telepon, kalau sudah di Makassar sekarang atau di kota-kota besar, orang tua masih hidup, ada di kampung, telepon, tanya kabarnya, minta didoakan. Doa para ulama atau doa-doa para orang tua itu sangat makbul.
Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun orang tua itu kurang dalam ibadah, tetap doanya diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, doa orang tua untuk anak tidak akan ditolak. Mumpung mereka masih hidup teman-teman, berdoalah. Sebagian salaf pada saat orang tuanya meninggal satu, dia menangis terisak-isak, ditanya oleh muridnya kenapa? Dia mengatakan karena setengah pintu surga sudah tertutup, tinggal setengah lagi, saya harus mengejarnya sebelum yang satu ini tertutup lagi buat saya. Allahu a'lam.